untuk kita terapkan kepada anak. Terus dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang beragam kepada anak. Apalagi saya di TK, di PAUD itu kan saya harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang beragam agar anak itu tidak bosan atau bukan begitu saja kita tampilkan kepada mereka. Awalnya itu memang agak membingungkan, tapi alhamdulillah untuk sekarang ini walaupun tidak sesempurna, tetapi sudah saya terapkan sedikit demi sedikit. Begitu. Terima kasih. Untuk Ibu Lubar. Baik, pertanyaan masih sama? Iya, masih sama. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu memanusiakan manusia, karena berdasarkan dasar untuk bagaimana memuliakan anak atau murid berdasarkan tipe-tipe pembelajaran, tipe-tipe belajarnya. Jika kita mau dapat memberdayakan murid, pertama kita harus mengetahui bagaimana pola-pola dia, bagaimana latar belakangnya, dan lebih mengenal secara spesifik anak-anak itu tipenya seperti apa. Sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengerti bagaimana kecenderungan mereka, sehingga bisa melejitkan potensi yang ada dalam diri mereka secara lebih rinci. Demikian, terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi itu memanusiakan manusia. Nah, itu satu poin lagi kita dapatkan. Baik, selanjutnya silakan Bapak. Terima kasih. Ya, nama sudah kita tulis di sana. Amin. Terima kasih. Menurut dia pembelajaran diferensiasi itu adalah kita memenuhi kebutuhan siswa-siswi kita di dalam proses belajar mengajar, terutama setelah kami mempelajari di LMS ya, tentang pembelajaran diferensiasi ini. Alhamdulillah setelah kita coba untuk menerapkan di kelas, ternyata hasilnya lumayan luar biasa ya, apalagi kita akan istiqomah untuk menerapkannya. Demikian mungkin hanya itu. Nama saya singkat Heri Tok gitu ya. Kalau saya menganggap bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini telah mengurangi dosa-dosa besar guru. Iya, mengurangi dosa. Coba kita sadari sendiri ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu datang ke dalam kelas, ngajar dengan metode yang Bapak Ibu anggap hebat, tapi belum tentu anak anggap itu hebat. Bapak Ibu anggap dengan Bapak Ibu menyuruh anak ke depan, bukan malah mengangkat potensi mereka, tapi malah membuat mereka down karena tidak siap, gitu ya. Nah, sehingga katanya Pak Winsor, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah gap learning. Apa itu gap learning? Menghilangkan kesenjangan pembelajaran, di mana heterogenitas dari peserta didik kita dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda itu, ada yang mungkin ada yang miskin di situ sehingga tidak bisa menggunakan HP di SMA ya, tidak bisa pakai HP gitu. Ada yang mungkin emosinya mereda-reda, ada yang jenuh sekali, ada juga yang mungkin dia sulit sekali tangkap gitu, sehingga relasi antara guru dengan murid atau dengan lain lain itu tidak banget. Kalau tidak dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita hanya akan memenuhi kebutuhan sedikit saja dari murid-murid kita untuk menjadi cerdas dan mengangkat potensi mereka. Maka itu sekali lagi saya katakan, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini mengurangi dosa besar guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal dulu ya.
kemudian kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap anak itu, setiap manusia itu memiliki kodrat masing-masing yang tercermin dalam kebutuhan mereka, perbedaan karakteristik dari sudut pandang gaya belajar, minat, bakat, dan kecerdasan dan lain-lain. Pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara adil, mengurangi dosa kan, mengurangi dosa. Namun kita tidak melakukan diferensiasi untuk seluruh siswa. Maksudnya misalnya 30 siswa itu berbeda, kita tidak membuat 30 perbedaan dalam belajar. Kita petakan dulu menjadi beberapa kelompok yang masuk akal, mungkin jadi 5 kelompok atau 6 kelompok, baru kita akomodasi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya kayaknya sudah tercakup sama teman-teman ya. Jadi hampir sama juga nih pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Jadi sesuatu pengalaman yang baru yang kita terapkan di sekolah masing-masing sesuai dengan apa yang ilmu yang kita dapat di LMS ini. Jadi sangat-sangat membantu meskipun belum maksimal kita laksanakan, masih dari mungkin sampai tahap prosesnya belum yang produknya gitu, itu pengalaman dari dia belum selesai sampai produknya, jadi bertahap saja untuk penerapannya gitu. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut yang ternyata pembelajaran diferensiasi ini memang sudah sering kita terapkan di sekolah, tapi mungkin tidak step-stepnya itu tidak teratur, mulai dari pemetaan, kita belum tahu diferensiasi konten, kita belum tahu diferensiasi proses dan produk, kita belum, tapi sudah sering. Contohnya ketika membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat, ada kan di kelas kemampuan minat bakat anak berlevel, ada yang ke bawah, ada yang agak bawah, ada yang tinggi. Nah, dengan kita mengelompokkan, kita menggait yang kurang mampu dalam pelajaran, kita mengelompokkan ke dalam yang pintar, misalnya kita bisa menjadikan tutor sebaya. Nah, menurut saya tutor sebaya itu sudah berdiferensiasi, tetapi kita belum melaksanakan berdasarkan step-step yang akurat. Ya, menurut saya tadi itu. Ya, cukup sekian mungkin hanya ini tanggapan saya. Ini insya Allah akan melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya tentang berdiferensiasi ini, ternyata kita manuver. Mengapa saya mengatakan manuver? Kalau dulu kita memaksakan seorang peserta didik untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita ajarkan menurut apa yang kita inginkan. Itu yang saya katakan manuver. Tetapi semenjak berdiferensiasi ini, jadi kita melakukan manuver, membalik diri bahwa kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi ini menurut saya, kalau tadi mohon maaf Pak, saya tidak sependapat dengan Bapak bahwa seorang guru itu adalah untuk menyelamatkan diri dari dosa. Maaf, saya tidak sepakat sama Bapak. Mengapa? Karena setiap guru sudah dijamin akan masuk surga. Di dalam kalau tidak salah sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Saya lupa ayat berapa, namun pernah saya mendengarkan seorang ulama mengatakan bahwa setiap guru akan mendapatkan sudah dijanjikan surga baginya, walaupun di emperan, tapi yang penting surga. Mengapa? Karena di Iqra, bacalah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, siswa membaca, itu adalah tampilan daripada Al-Quran, yaitu Iqra, bacalah. Bukan membaca hanya sekedar kata-kata, tetapi bagaimana sikap perbuatan kita atau apa yang kita sampaikan dapat dibaca oleh siswa dan dapat dilakukan oleh siswa dengan baik, maka itu akan menjadi pahala buat kita. Terima kasih.